Halo Kak, kami dari PSIF 7 ingin mewawancari Kakak, apakah Kakak bersedia? Oke, siap, bersedia. Oke, jadi di sini kita ada 6 pertanyaan ya Kak. Sebelumnya Kakak boleh nih kenalin namanya dulu. Oke, halo, perkenalkan nama aku Najwa Laila dari angkatan 2021. Oke, makasih Kak. Oke. Pertanyaan pertama Kak, menurut Kakak perawat itu apa sih? Oke, perawat itu sebenarnya kita semua tahu ya kalau perawat itu kan tenaga medis yang bekerja di bidang kesehatan. Nah, mungkin yang belum diketahui oleh banyak orang tentang tenaga medis ini, perawat itu berbeda sama dokter karena kalau dokter itu fokusnya ke kuratif, tapi kalau perawat ini tenaga medis yang fokusnya tuh ke segala aspek, makanya dibilang kalau perawat ini holistik karena dia benar-benar memperhatikan segala aspek dari pasien, mulai dari bio, psiko, spiritual dan kulturalnya juga. Wah, oke, pertanyaan kedua nih. Apa tugas perawat yang Kakak tahu? Oke, tugas perawat yang aku tahu. Kalian udah belajar peran perawat belum? Peran perawat itu ada kayak advokator, terus iya. Jadi sesuai dengan peran-perannya yaitu advokator, konselor, edukator, klinikal dan lain-lainnya. Sebenarnya perawat itu tugasnya adalah merawat pasien dari pasien sehat tetap sehat, pasien sakit menjadi sehat, dan pasien yang sudah sembuh dari sakit itu bisa sehat kembali, bisa tetap sehat terus gitu. Jadi ya tugasnya adalah itu tadi yang aku bilang, dia fokusnya bukan ke kuratif tapi dia merawat dan mendukung pasien. Oke, pertanyaan ketiga ya Kak. Menurut Kakak gimana sih citra perawat di mata Kakak? Oh, di mata aku ya. Citra perawat, perawat itu sebenarnya adalah suatu profesi yang sangat mulia. Menurut aku saat kita menjadi perawat itu kita bisa bekerja sambil beribadah, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya ini istimewa dari perawat, tapi anak-anak perawat sendiri tuh masih belum merasa ini istimewa gitu. Jadi mungkin itu yang kita bersama-sama tuh harus perbaiki. Oke. Harapan Kakak untuk perawat ke depannya tuh seperti apa sih? Oke, balik lagi ke jawaban aku yang tadi. Aku bilang kalau perawat itu banyak banget hal istimewanya, tapi beberapa dari kita nggak merasa kalau itu istimewa. Jadi yang harus perbaiki dari kita adalah kita harus cinta dan bangga dulu nih sama profesi kita sendiri. Nah, kemudian kalau udah cinta dan bangga, kita tuh akan memperlihatkan ke orang-orang kalau profesi kita ini profesi yang mulia loh. Profesi kita juga penting, gak kalah penting dari tenaga medis yang lainnya. Nah, terus yang harus perbaiki mungkin perawat tuh harus ini kali ya, rajin menulis, karena kalau kata dosen-dosen kita tuh perawat-perawat tuh jarang menulis. Jadi kayak ilmu-ilmu keperawatan tuh gampang dan mudah diklaim sama profesi-profesi lain gitu. Oke. Nah, selanjutnya gimana sih pandangan Kakak terhadap perawat yang melanggar kode etik? Susah ya Kak? Sangat ya agak susah ya. Ini sangat disayangkan sih karena perawat itu kan suatu profesi itu kan memiliki etik-etik yang perlu dipenuhi. Jadi untuk perawat-perawat yang belum atau melanggar etik, kalau bisa itu sangat disayangkan sih ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita semua tuh mengetahui nih etik yang baiknya itu bagaimana gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak bagaimana sih peran mahasiswa dalam dunia keperawatan? Peran mahasiswa dalam dunia keperawatan banyak banget ya. Ini mahasiswa keperawatan atau gimana? Iya, mahasiswa keperawatan. Yang pasti ya kita harus jadi kita ini adalah advokatnya pasien, kita adalah garda terdepannya pasien, dan kita adalah benar-benar yang ada di samping pasien 24 jam. Nah, emang kita tuh ilmunya nyampur-nyampur kan, kayak kita tuh belajar anatomi juga kayak dokter, terus belajar obat-obatan juga kayak farmasi. Nah, itu alasannya kenapa? Karena kita harus menjaga pasien tetap sehat, pasien mendapatkan pelayanan terbaik dan lain-lainnya. Makanya sebagai mahasiswa kita tuh harus menumbuhkan rasa kepedulian kita dulu yang pertama, dan yang kedua kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang emang udah dikasih nih sama dosen-dosen kita. Jadi dosen-dosen kita itu kan memberikan tugas dan juga ilmu. Nah, tujuannya adalah untuk mendidik kita supaya kita itu bisa bisa intinya kita capable nanti dan berkompeten saat kita kerja gitu. Oke, keren-keren banget nih jawaban-jawabannya. Terima kasih banyak ya Kak atas kesempatannya. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak. Halo semua. Perkenalkan, kami dari Mabim 14. Kami akan mewawancarai kakak tingkat dari fakultas lain, yaitu Fakultas Kedokteran. Sebelumnya, nama saya Alvina Mesyarah. Nama saya Bunga Putri Aryani. Dan nama saya Nabila Azahra. Simak terus videonya. Selamat sore, kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Mabim 14. Aku Alvina Mesyarah. Aku Nabila Azahra. Bunga Putri Aryani.
tugas babim kami yaitu cinta profesi. Nah, menurut kakak nih, apa sih keperawat itu gitu? Profesinya? Iya. Kalau menurut aku tuh perawat adalah profesi di bidang kesehatan yang perannya tuh untuk merawat ngerawat pasien secara holistik gitu kan, entah secara fisiknya gitu atau kayak buat biasanya kan selain ngerawat secara fisik juga kayak buat support secara emosional juga gitu kan. Jadi kayak menurut aku perawat tuh salah satu kayak garda terdepannya buat ngerawat pasien lah gitu, karena kayak yang pertama kali langsung hands on ke pasien kan pasti perawat gitu. Kalau misalkan yang kakak tahu nih tugas perawat itu apa aja sih? Kalau tugas perawat biasanya kayak kalau misal kita baru ke rumah sakit tuh ke dokter kan biasanya datanya kayak ditanya-tanya sama perawat dulu kan, terus kayak biasanya buat ngecek tanda-tanda vitalnya dulu kan, kayak misal tensinya atau suhunya kan biasa sama perawat dulu gitu, terus kayak mungkin koordinasi sama berkolaborasi sama dokternya juga gitu ya, buat kayak ngasih data atau kayak keluhan pasiennya ke dokter gitu sih. Selanjutnya, menurut kakak bagaimana sih citra perawat itu di mata kakak sendiri? Citra perawat, jujur kalau misal sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat umum tuh biasanya kayak perawat tuh ramah-ramah gitu kan, kayak bahkan kayak hospitality juga kan, jadi kayak kayak penuh kasih sayang dan kayak kayak mengasihi gitu kan, kayak ya ramah dan ya baik itu sih kayak menurut pasiennya kan, itu citranya tuh yang kayak penuh kasih sayang lagi. Menurut kakak ada harapan tersendiri gak dari kakak untuk perawat ke depannya itu seperti apa? Buat perawat mungkin atau kayak kan sebagai mahasiswa FK juga mungkin kayak ya semangat dalam pendidikannya gitu kan, semoga kayak bisa amanah juga dalam mengemban tanggung jawab dan perannya gitu, karena kan bukan kayak peran yang gampang juga ya, kayak kan hadapin berbagai pasien, apalagi kayak pasien juga kayak sifatnya beda-beda kan, jadi kayak huge respect banget buat perawat, apalagi kayak perawat tuh yang benar-benar hands on nanganin gitu kan, kayak serba kebutuhannya gitu, dan pasti gak gampang juga gitu. Jadi ya pesan aku gitu, bisa kayak tetap amanah dan komitmen sama profesinya, dan mungkin kayak ya semoga dari Indonesia-nya juga kayak bisa lebih adil lah gitu ya buat nakes-nakesnya, itu sih paling dari aku. Yang terakhir Kak, misalkan nih ada perawat yang melanggar kode etik. Nah, menurut pendapat Kakak tuh gimana? Sebenarnya kan kalau kode etik tuh kadang tuh bisa kayak harus dilihat di 12 sisi juga kan, karena ada kayak dilema etik juga kan, kayak sesuai sama ini tapi bentrok sama ini. Jadi menurut aku kayak kita nggak bisa langsung ngejudge juga gitu, bisa kayak harus dilihat dari 2 sisi juga. Cuman kalau kayak emang bener-bener salah dan kayak nggak ada motif yang nggak ada alasan baik yang emang itu, ya mungkin tetap kayak harus dapat sanksi juga sih gitu kan, biar kayak dera juga gitu. Cuman tetap kayak nakes juga atau perawat juga punya hak kayak buat kayak hak berlindungi juga kan, kayak karena kadang tuh etik tuh kayak nggak sepenuhnya mereka salah juga kan, kayak pasien yang nyalahin gitu. Jadi kayak menurut aku tetap harus dilihat dari 2 sisi, tapi kalau kayak yang bener-bener salah menurut aku juga tetap harus kena sanksi juga sih gitu. Oke, itu aja sih Kak tentang wawancara kita. Terima kasih untuk keluangan waktu Kakak. Maaf kalau kita ngeganggu. Makasih banyak Kak. Halo semua. Perkenalkan, kami dari Mabim 14. Nama aku Marcelo Roslandani. Nama aku Hairan Kana. Nama aku Desya Putri Ramadan. Di sini kami akan mewawancarai masyarakat umum yang ada di lingkungan asrama U ini. Oke, simak video wawancaranya ya guys. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari Mabim 14. Di sini kami akan mewawancarai tentang keperawatan kepada masyarakat umum. Sebelumnya kami telah membawa satu masyarakat umum. Sebelumnya mohon izin perkenalkan nama bapaknya siapa? Nama saya Fajar Hidayatullah. Untuk nama panggilannya? Fajar. Pak Fajar ya? Iya. Untuk boleh tahu kesibukan akhir-akhir ini apa Kak?
ini sih bersih-bersih kantin asam kamu. Oke. Bapak, aku mau nanya nih, menurut Bapak itu oh iya, nama aku tuh Khairan Kana. Menurut Masnya ini perawat itu apa sih? Perawat ya, perawat yang ini kan ya apa, dia yang bantu-bantu buat kalau kayak ada orang sakit gitu ya, dia bantu-bantu kayak kalau orang sakit baik sih dia, kayak perawat itu menurut saya membantu gitu ya. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak tuh tugas perawat itu kayak gimana sih? Yang setahu Bapak gitu, yang pernah Bapak lihat gitu. Tahu saya sih kayak yang kalau misalkan kayak ada yang sakit gitu, dia bantu-bantu kayak ngambilin air impusan gitu, yang perawat kayak ini kalau misalkan dia ngimpus yang sakit masyarakat. Oke, selanjutnya izin saya Desya. Selanjutnya menurut Bapak citra perawat itu gimana? Citra perawat di mata Bapak? Baik. Sebagai masyarakat umum, Bapak melihat perawat itu kayak gimana sih gitu loh? Baik sih, membantu, baik membantu, terus apa ya, yang saya ingin sih ada yang ramah juga sih, maksudnya ya pokoknya membantu dah. Iya. Selanjutnya Untuk harapan Bapak nih untuk perawat di masa depan gitu. Buat perawat buat di masa depan ya mungkin apa ya, terusnya membantu gitu. Iya, apa mungkin emang butuh perawat kalau misalnya kayak ada yang sakit-sakit kayak gitu. Iya. ya udah. Menurut Bapak nih, gimana sih kalau pandangan Bapak misalkan ada perawat yang melanggar etika atau kode etika gitu, misalkan ada yang nggak ramah atau gimana gitu, menurut Bapak gimana? Ya mungkin apa ya, kalau yang gak ramah itu ya emang kadang-kadang ada yang gak ramah sih ya. Ya mungkin apa, harus ramah sih seharusnya, kalau menurut saya sih gitu sih. Lebih ditingkatkan lagi Iya, gitu ya, lebih Pak, ya? tingkatkan lagi ya untuk ramah gitu sih. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Baik, sekian wawancara dari kami, dari masyarakat umum juga, Bapak Fajar. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.